2 minggu libur, Pocket Strat langsung dikeluarkan. Wah, dan ini akan menjadi sebuah tanda tanya yang sangat-sangat besar. Efektif atau tidak? Ya, dengan adanya Swallow betul banget di arah mid lane menggunakan Terizla dan menurutku setupnya lebih ke arah untuk clear wave langsung rotasi ke arah early-nya, ngebuat adanya bantuan di arah silent, entah itu gold ataupun XP lane-nya. Namun dari RRQ dengan mengambil ke arah setup yang bisa dibilang kita cukup sering lihat ya. Ini menyamaratakan dari segi power di arah early to late game powernya. Oke, karena ini pembuka setelah kita libur. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Kita berikan semangat, langsung kita mengudara di lane of town. RRQ versus Rebellion. Yap, itu dia yang sudah terjadi di awal pertandingan setelah libur cukup panjang seperti biasa. Masing-masing dari jungler, masing-masing dari playernya udah akan mengisi landingnya masing-masing juga. Tapi Audi satu sosok yang bisa dibilang ini full range loh. Ya, Hanya ini. dengan power dari Novarianya sebenarnya ini juga bakal menguntungkan banget sih. Apalagi dari segi visibilitasnya Pak Bulog. Buset dah dilompatin kayak begitu. Tapi sekarang pertempurannya hampir saja terjadi. Tapi tadi dengan spatial migration ya cukup mengagetkan. Tapi yang aku suka yang diambil oleh Vincent ya untuk di game kali ini. Lihat ya emblemnya. Dia mengambil ke arah emblem yang dalam tanda kutip titik manis antara damage dan juga offense-nya. Dari segi emblem ngambil mage, tapi emblem core talent-nya itu ngambil ke arah Brace Might untuk durability power-nya. Sementara tambahan ke arah Trill, otomatis bakalan nambahin magic power-nya dengan cukup masif untuk bisa sustain dan jungling dengan cepat juga dengan Season Hunter. Wajib lah itu. Untuk melawan ke arah dari Versik. Yap, wajib banget Season Hunter untuk para jungler udah wajib banget. Tapi barusan ada sebuah percobaan di mana. Waduh. Astra Recall-nya terus-terusan dikeluarkan, namun di bagian atas ada satu lagi Gold Crab yang berhasil diamankan oleh Skylar. Iya, dan untuk sekarang rotasi dari Rebellion Zion ini sepertinya cukup menyeluruh dan bahkan sedikit nge-babysit juga tadi ke arah dari gold lane-nya. Namun dengan turtle yang sudah mulai respawn ataupun baru spawn di 10 detik lagi, otomatis lihat bagaimana pergerakan dari kedua belah tim juga udah mulai hovering ataupun roaming di arah turtle-nya. Dan Vincent bersembunyi dengan sangat baik. Sementara untuk sekarang ya di bagian bawah ya udah kayak begini ditahan aja dulu orang, tapi bagian atas ada sebuah pertempuran yang terjadi. Mereka akan coba dipasang. Dan kita keluarkan Brave Fighters untuk memancing satu buah flicker. Di belakang sana Clay lakukan sorting out. Tapi lihat adu retribution akan coba terjadi antara Versik dan juga Vincent. Retribution diamankan oleh sosok dari seorang Versik. Ada timpan kembali terjadi. Audi tersi one last hit from Banana. Berpot berhasil di tangan dari sosok Rebellion Zion. Para pasukan dari RRQ. Mereka masih melobi dan bahkan Naomi di depan sana. Where are you going? Sosok Vincent terlalu sakit untuk bisa didapatkan saat ini. Lihat permainan dari Audi TZ yang safe banget di arah belakang. Bahkan didapatkan 1 poin kill. Tapi bagus banget ya sebelumnya di bagian atas ini ada sebuah pancingan yang terjadi loh. Ada pancingan dari Clay-nya untuk emang membuat sebuah tim fight di bagian atas lalu memisahkan playernya. Di Turtle ada pertempuran yang lain lagi gitu loh. Oh, terdeteksi Versik sendirian, belum coba di cover, one last hit, apakah ada press one? Dan bahkan kali ini gak bisa selamat, Versik ter-take down. Stack yang dimiliki tidak cukup untuk bisa membuat dia berhasil membalaskan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Rebellion Zion. Ya, dan bahkan Vincent pun untuk di game kali ini ya, damage yang dibawakan dengan Guinevere itu dia pinter banget nge-utilitieskannya. Karena yang dia lakukan adalah dengan sedikit pokingan, terus-menerus dihampiri dengan power dari Swallow, ngebuat yang jadi damage itu bukan dari segi angkanya saja, tapi dari segi sisi powernya, Pak. Oke, diacak-acak nih Pak Pulung rotasi yang dimiliki RRQ Kacau nampaknya. Pak, ini rotasinya benar-benar didahuluin. Iya. Lalu dari Vincent juga full dengan sisi di dalam tubuhnya gitu loh. Dia punya escape ability, spatial migration. Itu bisa dipakai untuk kabur, itu bisa dipakai untuk menyerang. Iya. Lalu dengan satu pilot requirement dia milikin, ini ada 5 orang dia lompatin, 5 orang bengong Pak. Dan sebenarnya lebih ke arah pertukaran juga sih tadi ngelihat dengan ada turtle diambil tapi ada kill point 2 di tangan dari Rebellion Zion dan mungkin jadi 3 sekarang. Oke, tim fight kembali terjadi di depan sana, langsung berhasil melakukan satu Valtteri Quip. Tapi Versik dengan press ward-nya berhasil menutup atas Swallow. Akhirnya para pasukan dari RRQ memecahkan telur mereka di menit yang keempat dan bahkan membawakan satu poin kill kembali ke area bottom lane. Langsung masih bisa dihindari dengan Astra Recall tapi hanya Samor. Dengan damage yang diberikan, damage per second dan Scalar memenangkan dan Roar dari pria misterius mencoba one by one situation bersama dengan Samor. Nampaknya Scalar masih coba untuk mundur ke arah belakang, tidak terlalu terburu-buru. Now strike, lalu keluarkan Banana. Kas, coba untuk menahan Versik. Damage yang telah diberikan. Upper squad sudah ada di tangan Versik, Kas gak boleh terlalu dalam.
Vincent masuk dan bahkan berhasil menangkap seorang fencing. Ter-take down. The power of retribution kali ini Vincent mendapatkan turtle free. Dan bahkan dengan keuntungan beli 1 gratis 1. Oke, ini dia perbedaan Guinevere zaman dulu dengan sekarang. Sekarang dia berdiam diri, dia sambil jalan, tahu-tahu fail requiem. Orang juga bisa langsung berjoget ria bersama dengan dirinya gitu loh. Betul. Berbeda dengan beberapa season yang lalu, di mana ini harus on point banget. Dia dengan special migration, tapi sekarang juga dengan special migration tadi yang udah langsung dikeluarkan, on point lagi nih Choji. Nikmat banget mereka. What? Oh, blended with from my summer! Akhirnya bisa menumpangkan Skylar dari bottom lane. Bersama dengan sosok dari Naomi. Tyler Ratchet berhasil dihindari. Trigger disiplin yang sangat santai dari Samor. Lihat, dia tenang. Dia nggak langsung memaksakan Purify Gaming. Tapi ketika sudah mau masuk ke Tyler Ratchet, dia baru Purify dan dia akhirnya balik ke Battle Mirror di match-nya. Iya, dan ngomongin ke arah Hais Amor ya. Di arah Golden tadi sebenarnya nggak terlalu banyak inisiasi juga dari Rebellion Zion. Namun bahkan kita Dari sosok High Samor. Yap, sementara audience prediction 9%. Wow! Di mana Rebels? Langsung saja buat kalian semua jangan lupa untuk ke sosial media dari EPL Indonesia untuk voting dari Rebellion untuk para Rebels. iya, dan untuk sekarang sebenarnya di 6 menit pertama ya, aku melihat pertukarannya dari tadi masih cukup equal. Dengan adanya satu turtle diamankan oleh masing-masing tim, namun dari segi laning emang masih belum ada progres apa-apa. Tapi yang paling penting adalah coba lihat ya dari segi rotasinya Rebellion Zion. Mereka tuh lebih menyeluruh untuk sekarang dan bahkan udah mulai masuk ke arah top lane turret dengan cukup baik. Sementara kalau kita lihat dari segi turret power dari Rebellion Zion, ini masih cukup aman loh. Bahkan Hais Amor juga masih oke dan bahkan di arah mid lane-nya masih sama-sama tidak tersentuh sama sekali. Berkat dengan adanya power dari Terizla menggunakan execution strike yang cukup cepat untuk melakukan clear wave di menit-menit awal. Ini adalah pemilihan yang pintar pula ya, Purify yang dibawa oleh Hais Amor gitu loh. Dan ini membuat dirinya juga udah free banget nanti apabila masuk. Dan sekarang pertempurannya. Alright, pertempuran terjadi. Lasa dan Naomi yang diangkat, tapi Vincent udah gak bisa kemana-mana lagi. One way ticketnya telah berhenti di sana. Pergerakan dari Vincent terperangkap. Akankah akan terjadi shutdown? Kars! Lihat, following up itu semua. Akhirnya menukar dengan sosok Fredrin. Pertukaran cukup adil 2 berbanding dengan 1. Terpaskan dari RRQ harus mau dikalahkan dan bahkan Naomi gak bisa sanggup untuk menahan damage yang diberikan. Terlalu sakit. Rebellion Zion too strong untuk saat ini. Yap, dan hebatnya mereka pun bisa tetap menahan loh. Agar tidak ada yang mau masuk ke dalam area dari Turtle. Jadi Turtle-nya juga bakal ketahan. Mereka menunggu respawn time-nya dari Vincent dan bisa melakukan fight kembali. Iya, dan yang paling penting adalah lihat bagaimana dari Rebellion Zion pun tidak memilih ke arah satupun hero yang punya satu role ke tank aja. Karena ibaratnya mereka tuh udah bawa 2, bahkan 3 sekarang fighter untuk di game kali ini. Yang ngebuat adanya titik manis antara defense dan juga offense capabilities. Dan sekalinya mereka berkumpul, seperti yang dikatakan oleh Bang Oji tadi, sisi power dari Rebellion Zion cukup kuat. Namun tadi sebenarnya ada upaya dari Clay untuk meng-cancel itu semua dengan mengcopy ke arah penalty zone. Tapi sayangnya ada Audizi yang di belakang sana memberikan poking damage dengan cukup mulus, apalagi dengan memberikan efek hit rate yang lebih besar, hitbox yang lebih besar menggunakan Astral Echo-nya. Ngebuat Rebellion Zion makin mudah untuk memberikan sisi power kepada RRQ. Ya ini plus ya, dari RRQ juga harus lebih on point lagi. Kenapa? Karena barusan Hais Amor masuk tanpa Purify. Itu membuat apa? Itu menandakan apa? Kalau dia masuk tanpa ada sisi yang melekat ke tubuhnya gitu. Iya. Ini yang harus diwaspadain. Karena untuk lock on potensialnya sebenarnya di arah Naomi aja dan itu pun juga momentum base, bukan ke arah lock on seperti The Way of Dragon gitu loh. Dan kalaupun Banana punya sisi, ini mesti dibantu dengan event yang hebat sih. Kalau enggak ya Banana bakal mundur seperti ini. Buset dah. Alright, lihat zoning out yang terjadi. Banana still survive in the top lane. Persik mencoba menangkap Kars yang dari tadi benar-benar melakukan zoning out terhadap para pasukan dari RRQ. Di depan sana Kars ini sosok yang benar-benar menakutkan. Lagi-lagi zoning out terjadi atas Kars. Tapi lihat Clay, penalty zone, Swallow. Flicker bahkan digunakan untuk sosok dari suara Swallow dan Naomi berhasil menangkap
Audit the Sea! Wow! Dari pria misterius Skylar. Memberikan damage yang cukup sakit, tapi Cars nampaknya harus ke arah belakang. Para pasukan dari Rebel Zion, mereka kehilangan sosok Audit the Sea. Coba untuk bertahan di sebelah sana. Masih ada Naomi, nampaknya Patrick kembali menutup secara versing, tapi masih bertahan. Oh my god! Aduh, retribusi akan terjadi karena Vincent di kantor seorang Banana. Banana melakukan tugas dengan sangat baik. Apres telah dikeluarkan. Naomi Sakratul Maut. Aduh, retribusi akan coba terjadi. Dan bahkan Nekin. Versing berhasil mengamankan objektif dan bahkan mereka menukarkan dengan Vincent. Dilahap, ditelan bulat-bulat dan bahkan pertukaran dengan cashback setidaknya ada Clay yang berhasil dimakan oleh para pasukan dari Rebel Zion. Oke, tapi untungnya di sini Cars masih bisa ngebayang time dan juga mendapatkan beberapa player tadi. Ada satu player yang berhasil dia ambil. Ada quantity yang berkurang, highest armor, damage per second mereka masih ada pula. RRQ harus tetap bisa mendobrak dengan keuntungan yang mereka milikin loh. Bahkan tadi yang sangat menarik adalah pergerakan dari RRQ, Banana ngambil dari belakang. Knock out strike yang tadi aku katakan dengan power dari teamfight-nya, itu works banget. Sekali ke knock out strike, masukin lagi teman-teman dari Rebellion Zion ke arah dari Lord Contest-nya. Itu yang memaksa mereka akhirnya di titik dilema. Di mana mereka ini harus kontes atau harus mundur dengan keadaan Vincent darahnya sedikit. Dan melihat dari segi itemization-nya, aku melihat Iritel yang dibawakan oleh Skylar ini udah mendapatkan semua power spike-nya. Sebenarnya jadi tinggal ke arah save space saja karena tinggal menginput damage-nya saja. Dan untuk dari segi itemization frontline power dari RRQ ini juga sudah cukup kuat. Radiant armor di tangan dari Versik ngebuat deny damage ke arah dari Vincent makin parah lagi. Dan ternyata Vincent untuk di game kali ini pun juga menggunakan ke arah item defensif yang dikombokan dengan Molten Essence. Fix jadinya damage-nya dari HP. Alright, damage dari HP. Yes. Akankah coba terjadi di depan sana Vincent? Jangan sampai terperangkap kembali kanan Naomi standby on position. Tapi Lord dengan sangat cepat diselesaikan nih Pak Bolo. Yep. Itu tadi menjadi satu setup yang begitu baik ya. Awalnya Audi yang kena. Kalau tadi kita ngebahas di last fight-nya di area dari Lord ya. Cuman di situ terlihat ada Tyrant Race. Sebenarnya di sini ada hal yang cukup berbahaya juga apabila informasi ini benar-benar dimanfaatkan. Karena Hais bisa masuk di tempat yang lain dengan Blazing Duet-nya. Ternyata momentum ini yang tidak bisa didapatkan oleh Hais. Dan ini adalah suatu hal yang sangat baik dari RRQ. Dan ngomongin ke arah Heist dengan dia udah ngebawa Purify ya, ini juga menjadi informasi juga sih untuk teman-teman dari RRQ. Karena kalau nggak keep track on that Purify, bahkan kasarnya pelukan Naomi pun nggak bakalan terlalu ngefek ke arah dari Heist Armor. Yang dibutuhkan dari Heist itu sebenarnya udah bukan damage lagi. Dari segi item, aku lihat udah sangat-sangat cukup memadai. Cuman early game potential yang dibawakan oleh Rebellion Zion tadi dengan power dari penalty zone plus dari Cars, itu udah mulai menghilang sekarang dari RRQ karena adanya pemisahan teamfight yang cukup ganas datang dari Banana dan juga Clay. Apalagi dengan Clay sesekali mengambil ke arah penalty zone. Oke, tapi kalau ngomongin penalty zone, ini untuk memegang Skylar ke arah belakang agak cukup jarang ya dilakukan oleh seorang Swallow ya. Dan dia bisa kita bilang agak cukup sulit juga punya space ke arah backline ya Pak Bulong ya. Yap, dan sekarang mulai terlihat ya, ini dia players goal by UBS goal. Tadi ada jarak hanya sekitar 80 gol aja antara Skylar dan juga Hai. Sekarang jaraknya udah mulai terlihat, ada 1K gol di situ. Iya, dengan 1000 gold yang berbeda, otomatis damage juga udah mulai berbeda, ditambah lagi dengan level gap di angka 1 level. Namun aku melihat untuk dari RRQ yang mereka butuhkan sebenarnya lebih ke arah tempo permainannya. Karena kalaupun mereka ingin melakukan push manuver, ini sebenarnya defensive high ground dari Rebellion Zion cukup kuat dengan adanya 3 power fighter. Makanya itu kita melihat bahwa RRQ langsung mengambil ke arah lore-nya dan mencoba di zoning out lagi dengan power di Banana. Oh my god, Skylar hampir terperangkap di depan sana. Tapi para pasukan dari Rebellion gagal untuk menangkap Skylar. Informasi yang didapatkan adalah Swallow no flicker for this time. Dan lihat Skylar juga nggak punya sprint. Iya, itu barusan sprint GDS bekerja sama semuanya. Nyala Iya, semua, itu ngebut banget. ada round dari pria misterius. Tapi lihat ada Naomi menuju ke arah depan. Coba diposting oleh seorang Heist Lamor. Vincent is coming up. Walau Requiem dikeluarkan. Bahkan flicker untuk menyelamatkan diri. Tapi lihat Versik gagal mendapatkan press ward di depan sana. Clay, what are you doing? Penalty zone for nothing. Tapi Banana mencoba melakukan zoning out kepada para pasukan dari Rebel Zion terperangkap. Banana, can you survive? Karena Swallow masih bertahan di depan sana. Dia bisa terus sakit dan bahkan one last hit. Banana still survive. Blazing Red from my Samor. Tercancel dan bahkan Lord membantu Naomi untuk mendapatkan Samor. Round dari pria misterius membuat Skylar bergembira di arah bottom lane. Karena free hit yang diberikan, gak ada yang bisa memegang Skylar. Bahkan Vincent sekalipun harus tundukkah kali ini di tangan Skylar. Free Lord untuk para pasukan dari RRQ.
Dan harusnya ini mereka bisa manfaatkan. Kalau mereka tidak bisa manfaatkan, Rebel Legion bisa men-take over ini kembali, Pak Bulu. Ini benar-benar satu kolam dipancing semua sama Rarki, Pak. Benar-benar. Semuanya terpancing dengan dari masing-masing SP yang dimiliki. Ini kan rata-rata tebel ya. Dan Iya. tadi semua SP-nya nanggung. Ini nge-trigger loh pemain dari RBL. Awal tanda pertama RRQ engage itu adalah dengan Vincent melakukan Violet Requiem ke arah Naomi. Naomi pun tadi masih survive dan akhirnya ada sedikit hint bahwa oke, Rebellion Zion udah mulai berkurang dari segi skill source momentumnya. Ngebuat RRQ pun berani untuk maju ke depan sana melakukan team fight yang cukup baik. Namun emang ada pergerakan dari Hais Amor menuju ke arah belakang untuk melakukan penetration power, apalagi memberikan damage ke arah Skylar dengan dia tidak mendapatkan sprint ataupun sudah habis sprintnya. Tapi nggak lama kemudian langsung terknock up dengan power dari Naomi yang pada akhirnya ngebuat dia pun digebuk sama Lord. Dan bisa dilihat ya momen dimana Versik maju ke depan sana. Nggak lama kemudian Vincent langsung loncat ke arah depan. Coba untuk dapetin ke arah momentumnya tapi ternyata Naomi udah dapetin ke arah dari Halo terlebih dahulu. Yang ngebuat akhirnya dia pun tumbang. Begitu juga dengan Hais Amornya. Dan akhirnya space kebuka banget untuk RRQ mengambil ke arah Lord. Oke, terbuka Lord sekarang bergerak menuju ke arah top lane. Para pasukan dari Rebel Legion, mereka harus mempertahankan best trade play kata Naomi. Nampaknya coba untuk mengekor ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat, para pasukan dari RRQ, mereka akhirnya berhasil mendapatkan turret. Mundur ke arah belakang, Naomi melakukan kekeran lagi. Dipukul mundur ke arah belakang, nampaknya agak lebih safe permainan dari RRQ untuk saat ini, Bapak Pulung ya. Ya, karena dari sekarang untuk Vincent sendiri, job desk-nya mungkin udah berubah ya. Terlihat HP-nya Iya. tebal, berarti hybrid nih. Iya. Nggak fully damage dari magicalnya. Itu tadi yang dari segi itemnya kalau nggak salah tadi juga ada Molten Essence. Jadi ngambil damage-nya dari HP juga. Membuat otomatis yang jadi tombak dari segi damage ya. Berarti sisi dia yang benar-benar diandalkan untuk sekarang. Sisi yang paling dipentingkan karena nyari space juga gitu loh untuk Hais Amor. Sementara Audizi itu jadi poking damagernya. Kasarnya yang nge-build up untuk damage gede itu dari Audizi, Hais Amor finishingnya. Konsepnya seperti itu. Namun yang paling susah adalah untuk meng-keep teman-teman dari RRQ tetap menyatu di satu tempat di area depan sana. Karena ya balik lagi dari RRQ pun space-nya sekarang udah banyak banget. Lihat, inner turret tuh nggak ada. Inhibitor di atas sudah hilang, ngebuat space dari Rebellion Zion di arah junglingnya juga udah mulai ditutup. Dan bahkan ngelihat dari segi itemization-nya, Molten Essence tambah lagi dengan Guardian Helmet dan juga Athena Shield ngebuat presence dari Vincent itu udah cukup memberikan damage. Namun ingat, dari Versik-nya sendiri, dia udah pakai Radiant Armor yang bisa mendinai damage tersebut dengan cukup masif. Dan ternyata yang aku kaget adalah itemization dari Paketannya Banana, ternyata dia mengambil ke arah Hunter Strike, Bloodlust X, ditambah lagi dengan Oracle, yang ditekankan berarti dari segi durability bukan HP-nya, tapi Spell Vamp power-nya. Ditambah dengan adanya power dari Hunter Strike yang bisa menembus beberapa item player dari Rebellion Zion. Dan untuk ngomongin masalah damage, lihat bagaimana Novaria di game kali ini ternyata lebih ke arah sisi support potensial. Tidak ada glowing one di tangannya untuk sekarang ngebuat dia bergunanya itu untuk memberikan momentum lebih banyak kepada Hais Amor yang hampir full, bahkan sudah full item. Wind of Nature dan juga Purify menjadi tombak utamanya untuk bisa menjamin keselamatannya. Namun yang paling bete adalah kalau sampai terkena Tyrant's Revenge dari Naomi, itu bakalan ngetutup damage-nya dengan cukup baik. Dan DPS dari Cloud memang besar, tapi menurutku lebih besar segi tangan dari Beatrix contohnya. Ini di area Lord sendiri ya. Ini udah ada setup lagi. Ini pancingannya tinggal gimana aja. Coba lihat. RRQ sekarang udah narik ke bagian atas. Sementara untuk Naomi kena udah. Oke, Terrorist menuju ke arah Cars, ditangkap begitu saja. Vincent juga terperangkap di depan sana. Ada pasukan dari RRQ. Mereka coba untuk mendapatkan sosok dari Vincent. Apakah penalti start from Shallow? Lihat Skylar run from Mysterious. Kali ini dia baru keluar ketika tidak ada lagi penalti shot. Tapi Skylar terlalu dive. Auditis yang akhirnya menutup Skylar. Outside gaming yang terjadi dapatkan Vincent. Menutup para pasukan dari RRQ. Blessing Dot di arah belakang belum dikeluarkan. Tapi Banana nggak bisa bertahan kembali oleh Samar. Wind of Nature telah dikeluarkan. Pasukan RRQ mereka terbeat. Dan bahkan mereka kehilangan 2 player. Cars is coming up. Cars versus everybody. Mencoba untuk bertahan dengan Vincent. Ternyata Blessing Dot from Samar. Berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Looking for wipeout. Tapi Naomi sudah kehilangan immortality-nya. Naomi still survive. Tapi nampaknya RRQ terbeat oleh pasukan dari Rebellion Zion. Ya, pertempuran yang terpisah membuat sekarang RRQ yang langsung kehilangan momentumnya. Plus ada satu overextend tadi.
ke mereka berhasil dipancing balik oleh Rebellion. Overextend yang menurutku tadi jatuh di tangan Skylar ya, dimana dia maju sendirian untuk memberikan damage. Dia pede banget dengan damage yang sangat besar. Bahkan tadi aku lihat satu hit aja bisa menghilangkan 1,5 bar HP dari Kars. Namun sayangnya di belakang sana ternyata ada Heist Armor yang udah standby untuk melakukan Art of Delivery-nya. Membuat ada beberapa slow terkena ke arah Skylar dan menjadikan dia target empuk di saat teamfight barusan. Dengan terpisah seperti itu otomatis apalagi ya kalau misalkan kalian tadi lihat di arah Vincent-nya. Dia tuh tadi nahan 2 orang gitu loh. Untung nggak ada yang nge-backup ke arah dari Skylar. Di saat Skylar udah nggak bisa ke-backup, itu tinggal masalah tumbangnya satu persatu dari RRQ. Dan kebetulan Heist juga masih hidup, ngebuat DPS dari Rebellion cukup banyak untuk menumbangkan RRQ. Oke, best turret akan coba dipecahkan oleh para pasukan dari RRQ. Rebellion berhasil mendapatkan best turret dari RRQ. Pertukaran kali 1 untuk 1. Di depan sana mereka masih bergerak dengan ada super minion dari para pasukan Rebellion. Tapi yang harus mereka perhatikan adalah Audituzi sangat bagus dalam map awareness-nya. Map awareness yang benar-benar bisa melakukan checking boost, melakukan positioning, yang akhirnya target utama mereka memang menuju ke arah Skylar. Walaupun Swallow yang menjadi tumbal dari para pasukan dari Rebellion, tapi Skylar tetap bisa ditutup. Dan akhirnya kali ini ketika Skylar tumbang di teamfight tadi, para pasukan dari RRQ mereka nggak punya damage deal, Pak Bolo. Yap, Tyrant Revenge akan mencoba, tapi terlalu beresiko nggak sih apabila tadi untuk RRQ juga ingin membalikan keadaan langsung loh. Walaupun ini tepat di depan dari area defense mereka, cuma dengan jarak dari masing-masing playernya, rada ngilu sih kalau gua barusan. Ngilu banget sih. Benar, karena ya balik lagi ya, sisi power dari Rebellion ini cukup besar. Dan bahkan aku ngeliat untuk rotasi dari RRQ, mereka udah mulai main safe dan bahkan nyari momentum aja seperti sekarang. Oke, Naomi, Terrorist tadi dikeluarkan all in begitu saja. Ada penalti stun ke arah belakang, Skylar masih bertahan. Bahkan Flicker telah dikeluarkan damage yang terlalu besar diberikan para pasukan Rebellion. Blast dan from Mesamor tercancel begitu saja. Revive Gaming, tidak ada Wind of Nature. Akankah mereka mau teamfight kembali untuk para pasukan dari RRQ. Standby on position, menuju ke arah sosok Swallow. Terus telah dikeluarkan tapi Mesamor memukul mundur Naomi. Tembakan peringatan akan memberikan untuk badan body block from Versik. Mempertahankan Naomi, tapi balik lagi lihat cover dari kedua belah tim. Heist Armor memukul Naomi, tembakan peringatan untuk Naomi mundur dan sedangkan Versik juga membody block pergerakan dari Audituzi. Sama-sama chemistry yang sangat baik untuk kedua belah tim. Yap, disengage yang bagus banget, tapi tadi balik lagi. Ini udah kita bicarakan sebelumnya. Guinevere yang sekarang itu berbahaya loh. Iya. Dia diam di tempat doang, lu samperin, dijogetin langsung. Iya. Wow. Dan itu yang terjadi tadi, Tyrant Revenge masuk ke arah tubuhnya. Ada momen sepersekian detik, diem gak perlu lompat. Yes, langsung ngangkat semuanya. Dan yang aku suka dari setupnya RRQ adalah mereka benar-benar nahan banget ke arah Skylarnya. Seperti tadi Oji katakan, ini damage tertingginya di tangan Skylar loh. Benar bisa ngasih damage, cuman kebanyakan waktu, lihat bagaimana posisi dia berjalan. Dia mencoba untuk mengambil laning jauhnya dan bahkan backstabbing. Dan aku juga suka dengan respect dan juga disiplin dibawakan oleh Rebellion. Jadi teamfight yang terjadi di atas sana, Kars itu coba untuk neken ke arah Skylarnya. Tapi karena Skylar nggak tumbang, otomatis Rebellion, walaupun tadi kondisinya di segi HP ya, dimenangi oleh teman-teman dari Rebellion, tapi mereka ujung-ujungnya mundur karena emang nyarinya safe space-nya dulu sih. Alright, safe space-nya tapi lihat Vincent, dia pede banget sekarang. Dia udah tahu dia udah tebal, dia punya immortality, dia nggak akan takut untuk dihantam 1-1 sama Versik. Cuma satu problemnya, covernya Pak Pul. Kalau covernya sedikit terlambat aja untuk Vincent, Benar. ini immortalnya akan jadi sia-sia. Untungnya hybrid. Ataupun mungkin full item defense yang dibawa oleh Vincent. Ini pun yang bisa membuat dirinya kembali menjadi jauh lebih sustain. Dia memiliki satu sisi yang bisa membuat orang juga nggak mau ngedekatin dia. Dan ini harusnya bisa memberikan waktu kepada rekan-rekannya untuk bisa mendekatkan jarak. Tapi RRQ harus benar-benar on point dan nggak memberikan sepersekian detik pun untuk masing-masing player dari RBL sih. Serangannya harus seperti itu. Dairon, ada wajah yang bisa kita bilang mantan dari Rebellion juga. Dairon. Dairon ya kan, tapi ternyata di depan sana para pasukan dari RRQ mereka harus dipukul sedikit oleh para pasukan Rebellion karena terdeteksi Pak Pulu. Yap. Dan mundur lagi semuanya. Ini 22 menit 59 detik. 7 lord gak sih? Tadi kan kita nanya awal-awal. Bisa karena udah ketiga nih. Ini udah berapa? 3. Udah ketiga ya? Ini 4 berarti sih. Yang keempat ya? Iya. Oke. Ini lihat tuh pergerakannya. Sekarang Vincentnya emang bener-bener ditahan, gak boleh mendekat ke arah dari Lordnya. Dia punya satu spatial migration yang bisa melompatin siapapun loh. Oke, tapi Naomi sengaja di poking. Naomi biar berdarah-darah depan sana, biar pasukan RRQ dia nggak punya badan.
dia nggak punya sisi. Jadi mau nggak mau poking damage terhadap Naomi ini sangat bisa diberikan oleh Hesamor karena powernya Hesamor memang di situ. Power poking DPS-nya itu bener-bener nggak bisa dibendung. Bahkan sama siapapun untuk saat ini Choji. Iya, dan bahkan lihat bagaimana posisi dari Skylar. Sekalinya dia kena Astral Echo, lihat bagaimana positioningnya. Itu benar-benar nahan-nahan banget dan benar-benar ditempelin dengan adanya Versik. Banana lagi dan lagi mencoba untuk melakukan backstabbing juga, namun sepertinya Rebellion Zion juga udah mulai menyadari hal tersebut. Wow, sama-sama disiplin untuk kedua belah tim. Lihat mereka nggak ada yang mau small mistake karena small mistake saat ini itu berbahaya banget. Cuma kalau ngomongin dari laning, lihat di arah top lane, RRQ sangat mengungguli dari minion mereka. Sedangkan di arah bottom lane, pasukan dari Rebellion Zion baru terdorong sampai posisi di tengah. Tapi tim akan coba terjadi. Poking damage, retribution telah dikeluarkan. Mundur ke belakang, terreset dan penalti zone-nya Fnatic Hesamor. Blessing duetnya untuk mundur. Para pasukan dari RRQ, mereka coba untuk mengejar. Fokus ke arah base-nya. Skylar! Mampukah dia menyelesaikan game ini tapi nampaknya gagal. Mundur ke arah belakang, Vincent memberikan dengan file track WM-nya. Hesamor one last hit. Masih ada satu Immortality menyelamatkan Hesamor. Yang mundur ke arah belakang, Banana mencoba untuk menyelamatkan Naomi. Tapi nampaknya terlalu sakit yang bisa diberikan oleh seorang Guns. Skylar, Epic Crossbow, Raur dari pria misterius. Dan Banana akan menjadi korban kedua. Masih ada Immortality. Para pasukan dari RRQ, mereka harus mundur ke arah belakang. Karena kalau tidak, base turret mereka terpecah. Dan mereka akan bisa ditumbangin dengan game pertama oleh minion dari Rebel Zion. Wow, Banana masih diselamatkan oleh Dewi Fortuna. Penalty zone meleset. Satu Astral Recall meleset. Itu 2 damage yang bisa menumbangkan dirinya loh. Tapi awareness yang mereka miliki menyelamatkan pemain Rebellion. Oke, awareness yang mereka miliki. Mampukah mereka bertahan? Dan bahkan Versik to everybody right here. Mampukah dia bertahan? File track yang dikeluarkan dengan adanya Clay. Deden from Bogor. Immortality-nya sudah pecah. Blessing from Hesamor. Tapi lihat! Damage from Deden! Memberikan damage yang sangat instan. Instant pick off terjadi. Banana mencoba untuk buy time dan skala mundur ke arah belakang. Deden from Bogor saves the day. Kali ini membuat Hesamor tumbang, memberikan sedikit waktu untuk para pasukan dari Rebellion Zion untuk melakukan Lord ulang. Dan bahkan RRQ mereka nggak bisa diving ke dalam, tapi Banana maukah dia memaksakan itu semua? Maukah Banana memberikan jalan untuk seorang Skylar? Tapi nampaknya kali ini Banana juga akan mengurungkan niatnya Pak Bulu. Yap. Itu dia Banana mau maju, siapa yang menang? Retribution atau Banana? Dan ternyata tidak, Oji. Yes, Retribution is 1 point from Vincent. Tapi dibalik itu semua, Skylar terperangkap kali ini. Ketahuan oleh audisi, udah mulai diikat kakinya. Spring bakal dikeluarkan. Skylar kabur. Dikejar oleh para pasukan dari Rebellion Zion. Vincent masih mau lebih. Lihat, Skylar, the most wanted person from RRQ. Buronan para pasukan Rebellion. Mereka dikejar. Mereka mencoba untuk mendapatkan Skylar. Akankah ada Raul pria dari misterius? Masih coba di-cover. Untuk ke arah belakang. Vincent terperangkap. Masih coba ditahan. Zoning out coba terjadi. Para pasukan dari RRQ. Mereka coba untuk melakukan distraction dengan adanya Banana. Yang akan coba ditangkap dan Winter Trajan. Berhasil dikeluarkan, dan Banana masih bertahan. Lost Gold Messiah membuat dirinya masih bertahan oleh para pasukan dari Rebellion Zion. Dengan damage yang terlalu besar. Lihat kejar-kejaran terjadi. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Satu momentum yang penuh resiko diambil oleh Rebellion. Lordnya masih cukup jauh loh tadi jaraknya. Iya. Tapi mereka mau memulai, karena kalau tadi mereka mendapatkan satu player aja, untung besar cuan banyak. Iya, untuk bukan udah cuan lagi. Tapi itu jantung udah -1. Lihat di depan sana Naomi kagak mendapatkan siapapun. Untuk ke arah belakang, fokus menuju ke arah Lord dan Naomi. Akan dengan flicker telah digunakan dan akhirnya berhasil ditumbangin oleh audisi. Penalty zone kembali terjadi. Berhasil menangkap Versik. Apres Fortnite dikeluarkan. RRQ masih bertahan. Dan bahkan para pasukan dari RRQ berhasil bertahan. Super Wave di 3 lane yang berbeda. Masih coba ditahan dan bahkan dibalikan. Blessing duetnya harus mundur. Skylar, Raul dari pria misterius berhasil menangkap seorang Hesamor dan Swallow. Harus hilang. Ini bencana. 3 orang tumbang. Apa yang terjadi? Mereka memaksakan teamfight terhadap pasukan dari RRQ. Mencoba untuk mengejar Versik tidak kena lelah. RRQ menolak untuk tumbang dan bahkan membalikkan keadaan. Ada sebuah komunikasi yang kita lihat barusan ini tujuannya apa sebenarnya? Ada 2 mode loh. Yang satu jauh banget di depan, yang satu jauh banget di belakang kayak udah mau pulang aja gitu. Karena aku ngeliat ada sedikit disconnect tadi. Momen dimana Hesamor dan juga Vincent mencoba untuk melakukan endgame. Tadi Swelly itu fokus banget untuk numbangin ke arah dari Banana juga Naomi. Naomi pun tumbang, tapi lihat bagaimana dengan pembayaran terjadi. Tapi ini bencana! Vestra dipecahkan. Wave minion sangat cepat dikeluarkan oleh para pasukan dari RRQ.
Karena mereka punya power clear minion yang sangat cepat dengan adanya Skylar. Ingat Rebel Legion mereka masih butuh 20 detik. Apakah mereka akan memasakkan endgame kali ini? Versing setengah darah. Pressword belum dikeluarkan. Skylar udah punya Roscoe Bestia tapi Kat memaksa mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan clear minion tapi Skylar masih mau lebih. Langsung ada round dari pria misterius. One last hit from Versing. Skylar masih selamat dan bahkan para pasukan dari RRQ. Mereka mengendorkan permainan mereka. Rebellion too strong untuk ditembus. Ini udah waktunya mungkin kita shout terhadap Kars ya. Luar biasa defense-nya, luar biasa backupan pula yang dilakukan oleh Audi loh. Dua orang ini berhasil nge-defense bagaimana DPS yang dimiliki oleh Skylar. Itu ditahan loh Pak. Oke, selamat datang Bapak Lord yang kelima di Land of the Nempel Arena. Mana tepuk tangannya? Ini dia panasnya setelah sudah lama kita libur 2 minggu. Adalah waktu yang lama untuk sahabat Mobile Legends tidak ada tontonan MPL, Pak Bulung. Yap, Lord yang kelima, 2 lagi dari ramalan kita. Oke, tapi gak ada 7-7-nya didapatkan oleh Vincent. 2 sama. Dan sebenarnya kalau dari Rebellion ya, lihat bagaimana setup mereka. Ini udah mulai setup dengan mono ganking. Begitu juga dengan Banana, lihat ya posisinya. Dia jauh banget di arah belakang. Sepertinya Lord bisa jadi calon bait kalau teman-teman dari RRQ. Karena untuk laning jauhnya Banana masih oke. Dan untuk sekarang Naomi juga punya positioning yang cukup oke juga untuk memberikan sisi momentumnya kepada teman-teman dari Rebellion Zion. Masalah nempel-nempelan Lord, aku akan katakan sepertinya akan lebih kuat di tangan dari Versing. Karena balik lagi dia cukup cepat untuk regenerasinya, ngebuat dari kedua belah tim. Ini kalau nggak ada yang engage duluan, nggak bakalan ada yang bisa end ataupun ngambil ke arah Lordnya. Ini udah 30 menit ya, Yes. respawn time-nya udah 1 semester nih. Kita lihat aja, akan seperti apa nanti tingkat kehati-hatian atau mereka akan mengambil sebuah risiko yang besar aja untuk melakukan sebuah keputusan. Ini kalau yang nonton langsung mereka bisa lihat ekspresi para player di layar besar. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk beli tiket MPL. Nonton langsung, rasakan keseruannya sendiri. Dan lihat player idola kalian berada di posisi yang tegang. Waduh itu barusan special migration-nya yang mencoba untuk Aduh, nge-trigger sekarang. oh my god, Vincent terperangkap. Untuk ada cover dari seorang Swellow. Masih coba di covering Versing Sakaratul Maut. Menuju ke arah belakang, ada Deden from Bogor. Deden berhasil menutup Vincent. Tidak masalah, immortality telah dikeluarkan para pasukan dari RRQ. Membalaskan keadaan dan hilang 3. Apakah akan terjadi? Karena Audi terzoning out. Ini bencana. Audi, one last man standing and wipeout akan terjadi. Lihat, RRQ memulihkan keadaan. Base terbuka sangat besar. Banana terlalu dini menanti damage yang diberikan. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun terjadi. Dan RRQ take the game. Wow. Game yang sangat panjang, game yang begitu mendebarkan tapi tetap RRQ mengambil kemenangan. Yes. Minus 1 jantung untuk game kali ini. Dan akhirnya ditutup dengan kemenangan atas RRQ. Vincent terperangkap. Satu momen is real. Balik lagi seperti yang tadi aku katakan.